Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali bersama saya Oyonanda. Kali ini saya mengisi obrolan santai STT Laksana Ambara akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu saya bacakan dumun tanggal kentanya tanggal dan tempat lahir karena namanya akan tiang bacakan di akhirnya. Niki Badung, kelahiran tanggal 8 bulan Mei tahun 1950. Pendidikan terakhir yaitu pasca sarjana IBLAM Jakarta. Jabatan yang pernah diemban yaitu Ketua Skatrono Laksana Ambara pada tahun 1978, Ketua LKMD 1979 sampai dengan 1985, Direktur SMP Widya Dharma pada tahun 1979 sampai dengan 1987. Pernah juga menjabat sebagai Perbekal Dharma Sabo yaitu pada tahun 2007 sampai dengan 2013, dan yang terakhir itu pembina Yayasan Swadharma Karya sampai saat ini. Baik, dan tidak lain tidak bukan yaitu Bapak Wayan Kaler SHMA.MBL. Tepuk tangan untuk semuanya. Swastiastu Kak. Swastiastu. Terima kasih Kak, artinya sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang santai akan ditayangkan di channel YouTube STT Laksana Ambara. Saya sangat artinya bagaimana bisa dibilang segan lah tiang sarang Kak, karena tiang tahu Kak pasti padat sekali jadwal-jadwal yang Kak jalankan, tapi Kak bersedia ngobrol santai dengan kami di STT Laksana Ambara. Sebelumnya izin Kak Tiang mau menyampaikan beberapa hal karena kemarin Tiang lupa karena kasihkan ngobrol sarang yang kemarin di take videonya. Niki perlu diketahui kepada penonton atau semeton STT Laksana Ambara, kami membuat sesi wawancara obrolan santai Niki bukan semata-mata dalam bentuk gaya-gayaan ataupun apapun. Niki pure kami buat yaitu membuat legacy. Legacy itu artinya warisan kepada mungkin generasi yang sekarang dan generasi untuk kedepannya, bahwasanya kita banyak mempunyai bisa dibilang sejarah, tapi banyak orang yang belum tahu. Kentang dari kemarin kan Tiang juga sudah take video sama pembuat lagu STT Laksana Ambara, dan ini selanjutnya saya akan mewawancarai Bapak Wayan Kaler. Dasar Tiang dan teman-teman pengurus yang sekarang artinya mau mewawancarai Kak, Tiang bilang Kak ya. Tiang cerita Kak ya, dasar artinya Tiang mewawancarai Kak. Pertama, Tiang ketemu sarang Pak De Wetro. Kan udah Kak, artinya Bapak Pak De Wetro kan anaknya nikah. Nah, kami sebagai pengurus kan menjenguk pas ada waktu jeda karena menunggu mungkin anaknya tapi menantunya belum datang kerjaan. Dari sanalah dibuka obrolan nostalgia Kak, artinya Pak D gini dan lain sebagainya. Nah, tercetuslah artinya obrolan itu kayaknya cocok ini diangkat atau dibuatkan dalam bentuk video lah di zaman sekarang Kak. Nah, selanjutnya lanjut anaknya Kak yang nomor 4 nikah, kan kami datang mereka Kak. Ya artinya Kak juga membahas pada zaman-zaman yang Kak pernah alami di STT Laksana Ambara. Niki dah artinya kami akan buatkan dalam bentuk video kayak tadi Kak dasar Kak. Dan secara garis besarnya yang kemarin juga kita tik sarang pencipta mahakarya lagu sama juga artinya Tiang kenal dari Pak Dek Gita kemarin, artinya udah kenal lama lah, artinya kita sering ngobrol tapi tidak pernah bicara intens untuk karya dia buat. Baik Kak, waktu dan tempat Tiang persilahkan dengan Kak. Mungkin mau perkenalkan atau gimana Kak? Terus Kak. Semua terima kasih kepada adik-adik yang Kak cintai lah semua nih, anak-anak bisa bersua dalam kondisi seperti ini, dan mohon maaf kalau tempat yang mungkin tidak berkenan, itu milik kita bersama. Pertama tentang cerita STT Laksana Ambara. Itu memang historisnya kita pikir jauh di belakang. Satu, kita berbicara dulu dengan masalah letak geografis daerah kita di Manyar. Pada waktu Pak
sepengetahuan Bapak itu tahun 50 lahir, berarti tahun 46, 47, 48 kan ini daerah masih terisolir. Iya. Ya, pertahanan kemerdekaan negara kita kan masih tergoncang sekali, sehingga karena daerah kita ini daerah terisolir, artinya gini, dari selatan Peguyangan juga belum ada jalan, dari timur juga sulit jalannya, apalagi dari utara gitu. Jadi daerah kita ini adalah kantong-kantong penyingkiran istilahnya zaman dulu, sehingga disinilah mereka bertahan gitu. Situ pertama letaknya sangat terpencil, dari daerah manapun kita sulit menjangkaunya, sehingga jadi kantong-kantong penyingkiran para pertahanan perjuangan kemerdekaan kita. Kedua, masalah penerangan jalan atau jalan itu sendiri pun ya masih kecil-kecil, ya rumput berserakan sebagainya. Itulah kondisi pada waktu itu, karena jalannya kecil, kemudian terisolir jauh dari jangkauan keramaian, itu yang menyebabkan semuanya itu serba terbatas gitu. Kemudian kehidupan masyarakat kita di Banjar-Manyari khususnya memang agraris, pertanian dengan bertani kepada pemilik tanah, istilah Bali-nya nandu gitu. Karena pada waktu itu belum seperti sekarang bisa lincah keluar menjualan apa, belum, kita masih di dalam agraris ya, sehingga ya cukup dengan nandu itu saja, dapat nandu 6 bulan sekali atau setahun sekali boleh gitu, sehingga kita tidak mengatakan kehidupan kita jelek, tidak. Memang pada waktu itu kondisi di mana-mana pun seperti itu gitu. Nah, sehingga dengan demikian kita sebenarnya ingin sebagai generasi muda pada waktu itu, setelah dapat jadi mahasiswa waktu itu, datang dari tenaga kerja sukarela Butsi di Jawa Tengah, kembali pulang ke Bali, melihat kondisi kita ini, sebenarnya kita adalah pendobrak. Itu yang mendorong Bapak, pendobrak, dalam arti bukan mendobrak kalah jelek, tidak. Ingin pembaruan. Mengapa pembaruan? Karena Pak melihat bahwa orang namanya Skantruno pada waktu itu semua orang-orang tua itu, kalau dia mau Banjar, jadi Skantruno otomatis. Sehingga berapa jumlah Banjar, sekianlah jumlah Skantruno gitu. Sehingga orang tua itu sangat berat, belum yang Skantruno, belum yang Haya Banjar dan sebagainya. Jadi Bapak berpikir pada waktu itu, ngapain sih Skantruno itu orang-orang tua gitu. Nah, waktu itu kebetulan para kakak-kakak Pak sendiri jadi pengurus kita rembuk gitu. Rembuk dalam arti, ayo kita bareng-bareng lah, para tokoh masyarakat kita, kemudian siapa-siapa yang kita pandang sebagai yang mampu untuk memediasi. Pak mengadakan pertemuan di Banjar waktu itu, mengajak tokoh, termasuk tokoh Banjar Bersih. Kita ajak gimana kalau kita bentuk ya pemuda, namanya pemuda yang betul Truno gitu. Sehingga berkumpullah mengadakan buk mediasi, kita mengundang kliennya, para tokoh-tokoh. Maunya kita sih, ide Bapak sendiri ingin antara Banjar-Manyar dan bisa menggabung jadi satu pemuda gitu. Tapi mungkin belum direstui oleh para tokoh yang di Banjar Bersih. Akhirnya kita bulat tekad membentuk Seke Truno, nama waktu itu adalah Rukun Pemuda. Mengapa Rukun Pemuda? Karena antero pada waktu itu lebih dekat kita memakai rukun gitu. Rukun, Banjar itu kan rukun. Akhirnya kita bertekad untuk membuat suatu pembaruan ini, untuk tidak mengikut sertakan orang-orang tua kita yang sudah mau ngayah Banjar, juga mengayah Truno gitu. Jadi mereka yang belum orang ada anaknya yang Truno lah kita ajak, dengan batas umur sampai 40 tahun, barangkali yang belum kawin kita ajak sebagai Seke Truno atau Rukun Pemuda pada waktu itu. Nah, dengan demikian kita direstui oleh Banjar. Setelah Banjar sangkep, kita diberikan restu, diberikan dana untuk mengelola gitu. Kalau tidak salah waktu itu 40.000 Pak, ingat masih. Pada waktu itu keduanya adalah Pak Nyoman Marga, ya, orang tuanya Pak Klian sekarang itu, ingat sekali. Kemudian didamping oleh teman-teman lain, Pak Kulunun, minta restu juga beliau, gimana kalau kita rubah ini gitu. Akhirnya direstui, Banjar pun direstui. Karena apa? Satu, adik sekalian, Banjar kita sudah terlalu terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kita kalau Truno ya Truno lah, kita apa pekerjaan Truno itu kita samping, kita membantu kalau Banjar kita sedang kewalahan misalnya. Itu.
Itu pada awalnya kita sebelum membentuk Nggih. rukun pemuda itu mengajak ya tokoh-tokoh kita untuk berembuk lah gitu. Itu barangkali sejarahnya dulu. Nggih. Nanti kita berbicara setelah dibentuk gimana, nanti saya ceritakan apa gimana, silakan. Nggih. Baik, terima kasih Kak. Artinya tadi sangat bagus pembahasan dari Kak. Berarti pertanyaan yang saya mau tanyakan niki yang pertama Kak, sebelum terbentuknya STT Laksana Umbara, kan sampun Kak tadi cerita apa yang mendorong dan lain sebagainya. Niki pertanyaan selanjutnya Kak, mungkin bisa dijelaskan nggak Kak arti sebuah nama Laksana Umbara? Karena Kak artinya pernah bilang pas ketemu dengan Tiang, Umbara artinya Umanyar Bakti Remaja, Kak. Nah niki Tiang mau tanya lebih intens Kak, lebih spesifik apa artinya nama STT Laksana Umbara Kak? Kok bisa artinya? Baik, karena didorong oleh semangat yang memang anak muda pasti mendorong semangat yang berkobar-kobar, padahal isi barangkali belum tentu sebanyak yang sekarang gitu. Dengan kita melihat urgensi kita di orang-orang tua kita, tempat kantong veteran, tempat orang-orang kita berjuang penuh semangat, kemudian memang dia orang yang betul-betul patriotik gitu loh. Kita juga ingin, apa sih kita tidak bisa membentuk diri kita sendiri dengan kemampuan yang ada. Nah, sehingga kita kalau membentuk suatu lembaga mestinya kita harus lembaga resmi gitu. Jadi secara sendiri itu dilantik oleh pejabat berwenang. Kalau sebelumnya kan begitu ada Sekanturno istilahnya gitu. Sekanturno ya banyak dia, Sekanturno dia gitu. Nah akhirnya kita rubah dalam bentuk Sekanturno menjadi rukun pemudi gitu. Yang namanya Laksana Umbara. Nanti kita bahas apa artinya. Nah tadi sudah ceritakan sebelum kita bentuk itu ya memang kita berembuk dulu, jangan kita seenaknya gitu. Kita udah nuwun sama orang tua, minta restu dan banyak kepada Banja dan para tokoh. Akhirnya terjadilah kepula tiket kita setelah kita mengajak teman kita di sebelah untuk ikut bersama-sama melantik, mereka belum dapat restu. Akhirnya kita mengadakan pelantikan ke Trunodo Rukun Pemuda ini di Jabopuro Sanggaran. Itu pada waktu ada wantilan dari ya pohon kelapalan. Di sana kita lantik dengan sangat meriah waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu pertama kalinya kita pakai penerangan listrik lah. Listrik yang memakai diesel. Belum ada listrik masuk. Listrik di sini masuk tahun 83. Jalan masih belum ada aspal. Masih gelap gulita lah Gelap gulita. Tembok di jalan itu masih lap sumi. Bukan lap sumi, tembok popol lap sumi. Kita lalu waktu itu masih lampu nyebut templok. Umum lampu templok dari minyak tanah. Kemudian yang agak mampu strongking, sudah luar biasa. Kalau punya rumah ini strongking satu sudah luar biasa. Nah pada waktu kita pelantikan betul sengaja kita mengadakan pelantikan meriah ya, dengan mengadakan pinjam di nyawa di Benya Tengah waktu satunya ya, pakai desa berburu meriah. Pak Camat datang, betul dia merasakan pembukaan luar itu. Kita otomatis mengundang teman-teman sekutu yang lain sedesa Masabo. Melihat kondisi itu mereka mungkin terpengaruh gitu. Akhirnya Pak Camat melantik kita sebagai ketua seperti itu, mengajak teman-teman lain biar ya mari kita bersatu gitu. Nah, mengapa kita milih nama Laksana Umbara? Laksana Umbara. Karena dari pemikiran yang datang adalah laksana itu kan attitude. Etika, kemudian perilaku. Itu berpikir laksana ya. Kemudian Umbara itu singkatannya. Umbara kalau kita ngertikan Umbara kan yang di awang-awang gitu kan. Kita singkat menjadi Umbara itu itu ada Umah Hanyar, Ba itu bakti, Ra itu remaja. Jadi kesimpulannya bagaimana perilaku atau sikap para pemudi-pemudi Banjar-Manyar untuk berbakti, menunjukkan diri sebagai pemuda. Ya kalau lebih luas kepada bangsa dan negara, kalau lebih kecil kepada Banjarnya minimal gitu. Itulah kita tanamkan bahwa kita memiliki tekad yang betul-betul kita gali sendiri, kemudian kita bangun dan kita satukan gitu. Sehingga nama Laksana Umbara itu jadi bempernya kita untuk tetap menyatukan diri gitu. Itu yang bisa jelaskan tentang nama. Ya, silakan. Baik, sangat luar biasa jawaban dari Bapak Wayan Kaler. Untuk semeton yang tidak tahu artinya Laksana Umbara,
Niki di channel ini akan sudah dijelaskan sangat-sangat panjang lebar, artinya historis Laksana Umbara itu bagaimana, kenapa bisa nama Laksana Umbara dan apa mungkin ada kepanjangan dan lain sebagainya. Tepuk tangan kepada Bapak Wayan kalian. Historisnya juga Kak. bagus. Suhu, ampun Kak. Ada lagi ada itu masih. Ya, Iya. ya. Lanjut Niki Kak, pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa dijelaskan nggak Kak arti dari logo STT dan warna logo STT Laksana Umbara Kak? Karena Titiang mengambil pertanyaan Niki kayak kenten Kak, simbol lambang Indonesia lah kan, Garuda itu kan ada artinya Kak, kapas apa dan lain sebagainya. Bisa Makasih. dijelaskan Kak? Mohon maaf karena logo ini Pak bukan ahli buat logo gitu loh. Kebetulan Pak waktu itu sudah bekerja di Bank Pembangunan Daerah, punya teman dari Puri Kesiman, namanya Gusti Ngurah Ardano gitu. Nggih. Terus saya minta, ada nggak ya korek lambang Pak Gong gitu. Jadi bukan seperti gambaran itu, kemudian ya Pak bawa pulang gitu. Nggih. Terus itu diperbesar, diperhalus ya adik-adik kita yang canggih di bidang itu, akhirnya terbentuklah logo itu gitu loh. Nggih. Nah, apa arti kata logo itu? Karena ada diberikan arti, kita bisa menerka saja. Nggih. Pertama, di sana kan ada bintang. Bintang nggih. Tentu kita adalah pemuda atau keturunan yang ada di Bali kan beragama Hindu, menjunjung tinggi keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang paling tinggi kita lihat. Tentu dasar ini kan ada, kita agama apa dengan adanya gapura seperti itu warna merah yang berani, menunjukkan keberanian. Nggih, betul. Kita berdasarkan agama ini menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sana lihat terbentang rantai, Rantai, ya, G4 dan rantai bundar-bundar. Iya, betul Kak. Itu kita kira gitu karena tidak diberikan perumusan pasti oleh yang membuat itu. Iya. Kita bisa terka bahwa rantai dua itu kan yang berbentuk G4 adalah prianya, Iya. yang bulat itu Wanita. wanitanya. Sehingga terjadilah sejajaran antara pria dan wanita satu garis gitu. Di depan gapura, di bawahnya bintang kan gitu. Iya. Gitu. Sehingga kita betul-betul harus seimbang, warnanya juga merah ada, putih ada, sehingga melambangkan kita sebagai bangsa Indonesia yang menganut atau mempunyai daerah pusaka merah putih kan kesana artinya. Iya. Kemudian warna hijau gitu. Iya, hijau nih Kak. Nah hijau ini kenapa pilih hijau pada merah dan sebagainya? Kita warna hijau kan warna kedamaian kan. Betul-betul kita sebagai pemuda tuh betul-betul damai gitu. Bagaimana kita membuat suasana tuh nyaman, damai, saling rukun gitu kan, namanya rukun pemuda. Itu kira-kira pengertian hijau itu. Kalau dibawa ke pertanian, hijau kan menunjukkan kesuburan. Iya, betul. Kesuburan. Kesuburan. Sehingga bisa jadi orang kita pemuda harus bagaimana kita tumbuh subur di antara diri kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Itu kira-kira arti lambang yang termuat di dalam lukisan di Ambara Latih itu. Ya. Wow, sangat bagus sekali. Saya baru tahu nih Kak. Kalau tidak ketemu Kak, mungkin generasi-generasi selanjutnya hanya tahu sebatas gambar aja Kak. Ini kan yang mau mengupas mungkin ada filosofi. Sudah sangat dijelaskan seorang Bapak Wayan Kaler apa dari arti logo kita semua STT Laksana Umbara. Baik, selanjutnya pada zaman itu Kak, artinya kan Kak artinya sudah terbentuk secara sah STT Laksana Umbara. Langkah awal atau kegiatan apa yang diambil di pas pada zaman itu Kak? Bisa diceritakan Kak? Kembali itu semua ini pertanyaan bagus sekali. Kita kan tadi menyebutkan bahwa kita pelopor satu-satunya keturunan atau pemuda pemudi pada waktu berani ya memelopor, kita dilantik oleh camat gitu, sehingga mendorong pemuda-pemuda lain ikut gitu dengan kebijaksanaan berbekal lagi didorong mereka untuk melantik, sehingga dia secara massal 11 Banjar itu pelantik di Wantilan Pasar Tegal waktu itu tadi undang. Jadi kita bangga sebagai pelopor bisa mempengaruhi teman-teman lain gitu. Sehingga mereka pun kalau ada sekarang mengatakan ulang tahun yang sekian 100 sekian boleh dapat sejarah yang diambil pada waktu dia berapa tidak tahu, yang jelas kita resminya tanggal itu gitu loh. Tapi mereka kalau mengambil langkah lain, ya jelas resminya mereka dilantik sebagai pejabat yang terkait atau yang berwenang adalah setelah kita gitu. Nah, tadi pertanyaan adalah Langkah apa yang diambil. Ya, Setelah pada kita zaman itu, terbentuk, Kak. tentu kita setelah terbentuk tidak diam. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa akan maju sendiri. Maka kita memulai menjalin
ya hubungan baik dengan intern pemuda kita, intern para pemuda-pemuda yang ada di luar Banjar kita, sama khususnya Rumah Sabok, dan kemudian sampai kita kepada pemuda-pemuda yang ada di sekitar kita. Yang pertama Pak kunjung adalah Kurubayo. Mengapa Kurubayo? Karena Kurubayo ada kaitan dengan Desa Adat Tegal, sehingga mereka tuh berduyun datang. Kemudian Dualang, karena dekat dengan rumah kita menjadi Dualang. Kita kalau ada undangan kita datang. Kemudian menjadi Gunung dan sebagainya. Sehingga undangan-undangan itu sampai ke Kuanyi, Sempidi. Itu kita juga ikut mengundang dan menjalin hubungan dengan mereka. Sehingga kita merasa, oh kita ini mulai besar gitu loh, bukan sendiri. Dengan besar, dengan catatan kita, ya perlu lah dengan teman-teman. Kalau kita sombongnya orang tidak jauh, kalau kita mendekat, masa mereka itu menjauh kita kan, ya gitu loh. Sehingga akhirnya kita diajak lah. Nah sehingga kita langsung penggalian dana saja. Dengan adanya teman kan berarti kalau kita menggali dana kan lebih mudah gitu loh. Jadi mengundang mereka datang, sampai kita pernah mengadakan basar itu 18 hari loh di Banjar, Galungan sampai Kuningan akhir dan tambah lagi. Sehingga waktu itu Pak bisa lihat waktu kita memasak, pemuda-pemudi Kurubayo datang, kita kewalahan sampai Lombok yang ada di orang itu kita minta kita cacah untuk menyambut biar dapat makan. Betul-betul penuh ramai gitu. Ramai kita bangga bukan karena mereka berbelanja, tapi mereka ingin melihat rumahnya seperti ini gitu. Ingin melihat pertemuan kita seperti ini gitu. Nah, istilah penggalian dana ini sebenarnya sudah ada bibitnya semenjak kita belum mempunyai rukun pemuda. Kita percaya sedikit cerita. Sebelum itu Pak masih di tingkat SMA. Adik-adik kita ada SMP, SD gitu. Kita buat suatu pondok di sebelah di rumah, ada yang belum sekarang masih kubu diserung dengan bedek dan sebagainya, kelangsa. Di sana kita mendirikan suatu organisasi ya, perkumpulan namanya Pondok Merana. Mengapa Merana? Karena orang-orang tidak punya apa-apa gitu. Masuk SD beli bukunya tidak bisa. Sehingga terpacu mereka setiap jam 5 kita sudah persiapan menjual minyak tanah. Ya, masing-masing dapat bagian jual minyak tanah di pertigaan ini, si A, pertigaan sana si A dan sebagainya. Setelah terkumpul dana itu, setiap pada kenaikan kelas ataupun apa kegiatan kita kumpulkan di sini sambil dia datang, kemudian buat kolak dari pohon ubi kayu, kemudian buat kacang hijau, setelah itu kita bagikan buku. Siapa dapat hadiah nomor 1 yang dapat juara kelas, ini hadiah bukunya. Dapat buku sekali itu bangga sekali mereka. Pensil gitu. Saya teringat Pak tadi sudah cerita, ada salah seorang murid SD waktu itu lupa kita berikan buku, pada dia hadir nangis dia, saya belum dapat, betul-betul akhirnya kita berikan 1 buku. Itu kebanggaan mereka, suka pulang tuh, bisa dapat buku, saya dapat ini gitu. Sehingga tiap hari itu ramai di sana Pondok Merana itu gitu. Itu langkah kita, sehingga setelah terbentuk SKT ini akhirnya teringat dengan itu, kenapa sih kita tidak memacu dirikan untuk biar dana ada untuk kegiatan gitu loh. Nah kan setelah kita di SKT pertama Pak Lanut saja ya, 18 hari kita mengadakan basar, kita ceritakan banyak pengunjung dan memang kita dapat untung ini pertama kita belikan inventaris gelas, piring, almari, jadi alat-alat dapur lah, karena pada waktu itu sangat sulit mencari dapur. Sehingga ini kalau ada orang punya kenyal dipinjamkan, Banjar Bersih pernah meresmikan Balai Banjar, kita yang memberikan alat itu, dan langsung Pak sebagai protokol, begitu ada orang sana tangkil ke sini tangkil lah, boleh kita kata kok dapat saya itu kepada orang-orang Pak yang diminta gitu. Ya akhirnya Pak memberanikan diri untuk berpidato lagi belajar gitu. Dengan kita membantu semua sekutuno kita muda-mudi semua kita ajak membantu di sana loh. Kalau kita ingat perjuangan kita bantu mereka sepenuhnya sehingga mereka sukses gitu. Karena waktu itu jarang pejabat kita datang ke desa gitu loh. Kan merasa sekali kalau ada pejabat datang sangat bangga gitu. Gitu. Sehingga ya gue membandingkan juga tidak, karena waktu itu jarang pejabat kita tuh datang ke kita undang membawa uang. Pak Mantra pernah ke Tegal ini kita yang berusaha. Kita melobi
ajudannya biar pada waktu musabah desa Pak Manto bisa datang, Profesor Manto datang beliau satu-satunya gubernur. Gubernur Bali itu, ya, tidak pernah kena apa yang disumbang, kenapa enggak, beliau datang saja dengan beliau itu sudah luar biasa, tidak pernah mengharapkan. Itu tahun 87 tepatnya. Nah itu yang kita harapkan, apalagi sekarang dia dapat meresmikan Banjar, kita bisa berduyun meramai ke sana, senang sekali mereka. Itu ingat, sehingga ingat sekali Pak dengan Basar. Yang kedua, pertunjukan wayang kulit. Waktu itu orang nonton wayang itu tidak seperti sekarang di TV, tidak mengadakan wayang dengan memungut karcis ya, di Kebun Pesanggaran juga wayang, tidak salah wayang Geranyam gitu. Nah waktu itu jadi kecelakaan gini, ada yang teman-teman dari sebelah itu masuk tanpa mau beli karcis, kita lawan gitu sampai pukul bulos semuanya itu, pukul bulos betul, bentrok gitu. Akhirnya dilerai, kebetulan teman-teman kita juga di luar, akhirnya bisa jalan, dapat untung, kita belikan meja pingpong, pasang di Banjar. Meja pingpong pada waktu itu ya tidak seperti sekarang bisa beli, tidak bisa, kita bikin meja pingpong. Bikin dengan cari tukang, dengan beli kayu. Kemudian siap kita bagian Banjar, kita kan giliran kadang film misalnya. Film itu film lebar-lebar di Wantilan Pasar Tegal. Itu giliran kalau setiap Banjar dapat, kita yang dapatkan mengendal gitu. Kita dapat untung juga. Kita inventaris. Kemudian jualnya tanah kan sudah ada, itu salah satu penggalian dana kita. Itu barangkali penggalian dana yang bisa kita lakukan semuanya kita ya berdasarkan pengalaman seperti itu gitu. Iya, Kak. Baik, sangat jelas sekali pembahasan dari Kak atau Bapak Wayan Kaler. Yang saya tanyakan adalah langkah awal atau kegiatan apa yang diambil setelah terbentuknya STT Laksana Amara, baik dari menjual minyak tanah, kita membuat pagelaran wayang kulit dan lain sebagainya. Dan basar dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang serahkan kepada Sidi Agus Subiawan, yaitu sebagai wakil atau bisa disebut Ketua Umum 1 dari STT Laksana Amara. Dipersilakan Sidi. Perkenalkan, saya Sidi Agus Subiawan. Saya menjabat sebagai wakil di STT Laksana Amara ini. Saya ingin menanyakan kepada Kak, setelah terbentuknya STT Laksana Umbara, berapa jumlah keseluruhan anggota pada zaman kepemimpinan Kak? Masuk kegiatan apa yang dilakukan ya? Iya. Terima kasih adik guys. Jadi kalau jumlah anggota pada waktu itu kita betul bercita, tadi kan kita mencari orang yang betul teruna gitu loh. Betul teruni, tidak lagi orang tua yang dimasukkan ke muda. Sekan teruna waktu itu namanya. Kita membuat pemudi Laksana Amara dengan betul-betul orang yang memang sudah tidak ngayah Banjar gitu, masih lepas dari itu masuk Sukatuna dia. Nah waktu itu kalau tidak salah jumlah yang pas sekali, laki 80-an orang, kemudian perempuannya 70 orang. Nah pada waktu itu Pak kan paling tua, jadi pemuda gitu. Setiap ada kita lok nanten, ketua pemuda apa kak pemuda nih gitu. Padahal adik-adik kita ini semua sudah kawin gitu. Ya kita senang-senang aja, ini kak pemuda ini bukan ketua pemuda gitu. Kita 80-an laki-laki dan 70 perempuan. Kemudian langkah kita itu bukan sekedarnya menengok orang kawin, tidak. Kita kalau sudah mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kegiatan nasional kita lakukan kok. Pertama kegiatan nasional, kalau 17 Agustusan kita ikut memeriahkan gitu, pasang bendera dan sebagainya, walaupun terbatas tadi masih buram-buram jalan kita, tapi yang jelas kegiatan keagamaan juga kita ikut keagamaan. Misalnya sebelum terutama di Persanggaran ini kita ngayah mau bersih-bersih pasti itu. Kemudian setiap pernah matilam, kalau masih ingat yang sembahyang atas bukit lebat, setiap pernah matilam pasti kita sembahyang ke pura. Di pura siapa yang bisa memberikan dharma wacana silahkan, semua artinya tegar lah menunjukkan kemampuan gitu. Pemotilam pasti terutama di Persanggaran itu. Kemudian kalau kita nyepi sekarang kan ogoh-ogoh, waktu itu kita sudah mulai dengan membawa keliling obor. Ya kalau sekitar Banjarmasinnya bisa keliling nih
sampai pakai semprotan minyak tanah siang gitu dah. Ya. Itu sampai Banjar Besar kalau gitu masih rabambangan atap ambang sampai hampir terbakar. Oh iya kan gitu. Kita bangga enggak tahu lah itu terbakar enggak tahu, yang penting serang gitu. Habis itu kan kalau biasaan pukul kan tilem itu kan. Iya. Habis obor itu pulang masing-masing itu ke pura lah sama-sama lagi. Itu loh. Setelah mandi dan balik ke pura sama-sama pura lagi semayang. Sehingga ya betul-betul kita kelihatan para siswa itu ya karena gabung siswa kebanyakan seperti itu pura ya. Nah, kemudian setelah kegiatan seperti itu ya kita melangkah juga kegiatan fisik gitu, olahraga misalnya. Pertama kali Pak ingat membuat bola voli itu di pinggiran lapangan selatan Wantilan sekarang di Pasanggaran. Itu ya volinya sekedar lapangan yang ada tiangnya gitulah. Tapi Pak dianggap wih, kalian tuh paling pintar, padahal tidak pernah bisa ngambil bola, dia paling pintar gitu. Karena ada bola pada waktu ya, bola challenge itu voli, kita bentuk bangkit. Kemudian pingpong kan tadi karena kita punya meja pingpong di Banjar, kita mulai mengadakan ya kejuaraan pingpong. Kemudian kegiatan membuat bulu tangkis kita bikin di belah utara Banjar kita. Waktu masih lapang tuh masih gimana ya? Masih serem waktu itu. Kita sekarang kita buat bulu tangkis, kemudian ada juga catur gitu loh. Para penggemar itulah yang kita pupuk kemudian semua, termasuk hal-hal yang berkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa gitu. Jadi banyak nih kegiatan yang dilakukan dengan anggota 150 yang 80 cowok, 80 cewek. Untuk selanjutnya Niki bisa diceritakan Kak untuk suka duka yang pada zaman itu yang dirasakan. Iya, yang dirasakan pada zaman. Kalau duka sih enggak, suka banyak. Sukanya banyak. Diiringin dengan duka dikit-dikit ada. Karena apa? Tidak mungkin suatu pekerjaan itu semua suka enggak. Kita Pak tidak akan tadi satu kondisi yang ada pada waktu itu betul-betul kita tubuh dari sendiri, tidak ya mengharap orang lain, tidak. Semua dari lampu penerangan, dari pengkalian dana dan sebagainya. Sehingga kita merasa bahwa itu hasil kita gitu loh. Walaupun memang ada riak-riak kecil yang mereka tidak tahu dan tidak paham, dan ya memang sih ada saja yang agak sedikit bandel di atas dengan wakal gitu. Sehingga kalau Pak bandingnya sekarang, mengapa kita banding? Karena Pak semangat itu yang Pak pertahan. Sekarang justru Pak ingin pertahankan semangat pejuang kita tahun 45 yang merupakan kantong veteran di sini. Kemudian tularkan pada adik kita yang sekarang diberikan kesempatan sesuai dengan perkembangan teknologi untuk mengejar kekurangan-kurangnya. Dan jangan mau diam seperti ya sudah merasa cukup, tidak. Harus kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sehingga semangat yang membara, yang tumbuh pada waktu itu, mohon tolong dikembangkan, diperkaya dengan kondisi yang ada sekarang. Kalau dibandingkan berat besarnya jelas sekarang, kalau dulu melangkah selangkah ini udah merasa bangga, tapi sekarang melangkah 5 langkah baru merasa bangga gitu, berbeda. Karena prasarana dan sarananya jauh lebih memungkinkan sekarang gitu. Fasilitas juga banyak. Banyak. Kemudian yang Pak pesan lagi, mungkin lanjut saja ya. Saya atau Pak khawatir dengan sumber daya manusia. Khususnya di Banjar kan ya? Iya, secara umum Tegal ini. Kalau Pak boleh bangga kan, pada waktu orang sekolah ke SMP aja jauh. Tidak ada Simpila Dharma, tidak ada ini jauh. Pak sekolah ini di Terenang dulu waktu. Satu-satunya maaf, bukan menyombongkan, pertama kali Pak sarjana di Sidat Gal ini. Sarjana pada waktu itu, ya gimana setelah tinggal 10 tahun juga dapat jadi sarjana gitu. Satu-satunya. Sehingga waktu itu semua merasa kurang gitu. Nah, oleh karena itu Pak ingin mendorong lewat pendirian SMP kemarin itu, kita mendorong anak-anak kita gimana biar minimal dia tamat SMP lah. Kita bayangkan tidak ada SMP Widya Dharma tahun 76 itu 77 tidak mungkin anak-anak kita sekolah, karena sekolah negeri hanya di Blakio, swasta juga ada. Sehingga minimal ya yang dulu tidak mampu sekolah bisa di Widya Dharma. Sehingga Pak bangga sekali melihat Widya Dharma, atau ada yang banyak yang berhasil. Itu sehingga Pak pesan pada adik sekarang, walaupun sudah mungkin berakhir masa baktinya, tolong ditularkan bahwa sumber daya manusia kita masih terus ditingkatkan. Mengapa demikian? Kita ibarat lari kita masih lengak-lengok ini, harus kita kencang.
dari satu sisi lain adalah faktor ekonomi kita memang luar biasa, sangat luar biasa sekarang di Manyar-Manyani udah semua bisa berjualan ke daerah lain, sehingga berbeda jauh dengan kondisi pada waktu kita berdiri agraris yang tinggal di rumah aja gitu. Sehingga dengan adanya ya istilah baliknya limbah dengan melihat kondisi lain, itu kita merasa diri, oh saya masih jauh kok, saya masih perlu meningkatkan diri kok, biar ada pemikiran gitu. Sehingga tidak merasa sih, jangan seperti kata dibuat tempurung gitu. Hanya di situ-situ saja. Ya. Kemudian yang terakhir barangkali kalau ulang tahun tuh hanya jangan hanya ya riak-riak mengganti pengurus saja. Itu sebenarnya ajang evaluasi terhadap kondisi yang telah berjalan, apa yang belum dan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi tidak boleh lepas bahwa ulang tahunnya sekedar aja, tidak usah hadir lah kadang-kadang begitu pada aduh kasihan anak-anak kita ini sekarang gitu. Itu barangkali yang Pak pesan kepada adik-adik, sehingga kalau ulang tahun walaupun tidak terlalu mewah tapi ada inti Ya, betul. bahwa siapa ulang tahun apa yang harus dilakukan itu barangkali yang Pak sampaikan. Kalau pembanding ya jelas berbeda beban, tapi semangatnya tetap Pak Tetap inginkan dijaga. buat jaga dan tetap kita kobarkan gitu ya. Sekarang udah pada zaman era pembangunan dan bangunnya betul-betul harus bangun berlari, dia bukan lagi hanya layout gitu ya. Terima kasih atas semuanya yang barangkali telah disampaikan berdasarkan pengetahuan yang Pak tahu. Mungkin banyak sekali kurangnya, mohon dimaafkan. Kemudian tidak bermaksud nanti kalau ada pun gelar yang bermacam-macam itu bukan karena pintar, tidak, karena ingin belajar lebih banyak gitu. Lebih banyak itu aja. Kalau tanyakan mampu tidak, saya belum mampu, masih banyak yang harus belajar. Sehingga sampai Pak tua gini, maaf pakai baju begini, dan tadi ada tugas juga untuk di kecamatan itu. Terima kasih adik atas wawancaranya. Niki Kak Tiang mau tanya, Niki di luar pertanyaan Kak, bagaimana caranya bukan menghadapi sih Kak, artinya mematahkan stigma kepada teman-teman secara umum, artinya kayaknya misalnya donya mak gaya kan misalnya sing mana po stigma gitu nih kok Kak, artinya ucapnya tadi ketemu sing mana po, nah artinya mematahkan stigma itu bagaimana caranya Kak, artinya tips dari Kak lah, artinya sudah. Halo, ini ada lagu lama yang sering dilontarkan oleh mereka yang tidak senang berorganisasi, tidak suka mengabdi dan selalu menjelekkan orang lain. Coba camkan dek sekalian ya, dengan berorganisasi yang terkecil, jadi ketua pemuda di kongres pemuda, kita banyak belajar tentang kekurangan kita, kemudian kekurangan lain, kelebihan orang lain dan sebagainya. Di sana kita bisa melihat dan mengembangkan diri. Jangan takut setiap pekerjaan harus ada uangnya, tidak. Justru dia ada uang tuh banyak manfaatnya. Kalau boleh Pak ceritakan ya dek, waktu Sena Muda itu di Udayana kan belum ada doktoral, tapi tidak bisa pindah ke Jawa, Sena Muda berhenti. Sehingga Pak kuliah itu 7 tahun loh. Kan malu sebenarnya, kalau sekarang tanyakan malu. Udah DO Kak, kalau zaman sekarang udah DO 7 tahun Kak. Tapi waktu itu ya masih jempol gitu. Dengan muda, dengan tidak tahu jawab, saya Pak ke Jawa gitu, jadi tenaga kerja sukarela mengabdi di desa di sana. Ya apa ceritanya? Masuk ke dusun itu, dusun di Jawa Tengah di Purwoda di Grobogan Semarang. Orang di sana jarang berbahasa Indonesia. Pak datang ke sana seorang diri sebagai petugas tidak bisa bahasa Jawa. Piye caranya kan akhirnya belajar kalau selamanya kita tidak berkomunikasi matilah kita. Ceritanya apa, orang di sana banyak jeleknya, tidak bisa ngeliat, bisa gini, kita akhirnya kalau tidak makan mati tidak makan, akhirnya kita pula tekad gitu. Nah artinya apa, kita mendorong diri kita bagaimana bisa menyesuaikan diri supaya kita bisa mengikuti gerak daripada kondisi yang ada gitu. Termasuk tadi apanya, kenapa sih harus mengambil kerjaan itu? Kau juga tidak dapat apa-apa. Dapat apa-apanya kita cari. Pengalaman ini tidak mudah loh. Tidak mudah. Pengalamannya. Kadang-kadang kita korban malah. Secara fisik, kita materi kita korban. Ini kita yang mengeluarkan uang. Kalau itu ditanyakan, untung apa sih Anda dapat? Orang tidak bisa tahu untung kita. Kita yang merasakan. Dan Pak gitu. Orang lain tidak tahu. Kenapa mutu-mutu sebagainya. Kadang-kadang waktu Pak jadi pengurus Banten dari sini dan sebagainya, kita ambil gitu sampai ibu-ibu marah, mulai kita kali Banten ya pokoknya gini lah. Tapi keuntungan pribadi yang tidak bisa dirasakan orang lain yang tidak pernah menjabat tidak tahu, tapi mereka yang pernah merasakan lah bisa merasakan apa yang kita dapatkan gitu. Jadi jangan khawatir kalau ada orang
ya ngenyek begitu, nggak usah. Saya punya penilaian pribadi seperti itu, gitu ya. Mohon maaf, jangan, kalau mau ikut silahkan, kalau tidak silahkan. Dia akan merasakan kalau tidak pernah memimpin organisasi atau ikut organisasi, dia akan coba turun di ngomong nak nganten cepok apa bahasanya tuh, aduh takut dan sebagainya, kan pasti begitu, gitu loh. Tapi belajarlah dia, belajar, jangan sampai kita terpoyong atau mau mundur karena dirinya ada, ya. Kak. Dan pertanyaan sebelum penutup nih Kak, apa harapan Bapak kepada kepengurusan yang baru nih Kak dalam HUT STT Laksana Ambara yang menginjak usia ke-44 tahun, karena ke-44 karena kami lagi beberapa hari akan purna bakti kan Kak. Artinya memberikan acuan kepada kepengurusan baru. Ya, begini, purna bakti tidak berarti mengakhiri semua tugas. Ingat itu ya. Purna bakti adalah kalau orang ngarso sungtulodo, madio mau ngarso tuturian nyanyi kan gitu. Jadi adik sudah purna bakti memberikan contoh apa yang sudah lakukan, kemudian yang tengah yang melaksanakan sekarang dia melakukan, yang belakang sebagai pendorong kan gitu. Jadi harus kita pegang gitu loh. Sehingga harapan kita pasti harus hari ini lebih baik dari besok, hari esok harus lebih baik hari ini. Itu kita dorong itu. Jangan sampai penting apalagi sampai ngenyek, menghina apa sih pengurus sekarang tak tahu, kalau zaman saya belum begini, enggak boleh. Justru kalau kekurangan adik-adik kita kita dorong. Oh gini. Jangan sila belajar nyapo ke dia aku udah saya paling enggak. Tidak bisa kata gitu. Justru yang ada hari ini harus lebih baik. Harus lebih baik dari esok gitu, dari kemarin. Yang ada besok harus lebih baik dari ini gitu. Itu yang kita bisa semangat. Sehingga harapan Pak ke depan itu gimana pemudi Sikotuno Tuni Banyak Rumahnya Laksana Ambara ini betul-betul satu merekatkan diri secara lahir batin. Itu tidak mudah loh, bisa ngomong kalau dulu punya uang bisa kembalikan sesuatu buat teman dekat. Kalau besok tidak punya uang kita jauhkan. Ya ada uang abang disayang, tidak ada uang abang tenang. Jangan begitu. Kalau sudah ikatan batin itu ada, tidak ada uang, kalau sudah ada kita bantu. Itu yang kita harapkan. Tidak saja dari pemuda, tapi anggota masyarakat dimanapun kita harap kita pasti begitu. Ya. Nah berkait dengan ulang tahun 44 ini, Pak satu menyampaikan selamat ulang tahunnya 44, ulang tahun Sikotuno Laksana Ambara yang ke-44, semoga lebih jaya, lebih antusias, bisa mengikuti kondisi yang ada dan lebih maju. Sejajar minimal dengan keadaan yang sekarang, jangan mau ketinggalan. Kemudian kedua, tingkatkan tadi Pak sebutkan sumber daya kita. Ya. Tapi jangan melupakan sumber penghidup kita untuk mencari penghidupan itu harus seimbang. Kalau banyak punya uang, sumber daya manusianya nggak ada, dia akan terkoyok, dia akan dipakai alat. Sebaliknya kalau tidak punya uang bagaimana? Sumber daya manusia kita maju tidak bisa. Itu harus seimbang. Bukan tidak perlu, semua perlu. Iya, betul. Sehingga harus seimbang. Itu barangkali. Baik, sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Untuk kesimpulan pembahasan kami dari awal sampai akan closing dikit, Tiang serahkan kepada penonton, karena kalau saya pribadi sangat luar biasa, walaupun dulu pada zaman Bapak Wayan Kaler dari segala keterbatasan kan enggak, tapi bisa tetap istilahnya berdikari kayak berdiri di kaki atas, berdiri di atas kaki sendiri, dan juga semangat gotong royongnya luar biasa Kak. Terima kasih Kak. Pak tambah lagi satu soal mereka tidak senang ngenyek dan sebagainya itu. Lagu lama yang tidak perlu diperhatikan, tapi kita harus maju terus. Ya, maju terus, pantang mundur. Kalau mundur berarti kita sudah kalah. Maju, orang ngenyek boleh, orang menghina boleh, tapi kita punya kemampuan pribadi untuk melawan itu. Itu tolong gitu. Kak. Ini pesan dari untuk kepengurusan yang selanjutnya, bahwasanya riak-riak kecil itu biarkan saja Pak. Yang penting kita tetap maju, tetap semangat, dan tambah lagi satu rukun STT Laksana Ambara. Baik, sebelum closing Kak, Niki, Titiang, sarang Sidi Agus dan pengurus Niki ada kenang-kenangan untuk Kak, artinya tanda terima kasih sudah istilahnya menjadi pelopor STT Laksana Ambara. Ya. Sebelum tutup Pak menyampaikan terima kasih pada di Wahyu dengan Gus. Apa-apa yang Pak sampaikan tadi ya, tidak merupakan satu-satunya sumber yang
harus diikuti tidak, tapi pilah-pilah ya, Iya. pilah-pilah yang patut dilaksanakan, yang tidak buang saja jauh-jauh. Kemudian mungkin Pak Dadi agak lebih barangkali kelihatan menyombongkan diri dengan gelar ini, tidak. Ini adalah satu pendorong minimal adik-adik kita tuh supaya bisa seperti itulah gitu loh. Apalagi bisa lebih, harapkan bisa lebih. Jadi bukan menyombongkan diri, sebenarnya tadi Pak ceritakan tidak ada yang lebih pada kita, tapi semua mempunyai keadaan sama, cuma kapan dia maju, kapan yang tidak, gitu aja. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya, udah menerima kursi ini. Mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih baik. Katakan tadi dengan Sosuntu Logo, yang Madio Mun Karso Tut Uriana yang itu pegang. Terima kasih. Ya, sebelum closing Niki ada bingkisan lah Kak. Ya, terima kasih. Tiang bat ambil kado segera. Niki Kak tentang kenang-kenangan. Niki karena Kak artinya mempelopori, artinya kepanjangan dari Umbara. Niki tiang langsung buatkan baju yang berisi banyak roti remaja. Terima kasih adik-adik sudah menerima dengan senang hati. Mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan yang panjang. Iya. Dan Niki Kak juga lagi satu. Niki pin dari STT Laksana Umbara. Niki dibuat dari teman saya dari Celuk Sukawati. Terima kasih banyak nih. Tangguin Kak nih. Pin juga ya, makasih banyak nih, makasih banyak. Aku dengan dong. Karena tiang menambah Niki Kidek Kak. Karena bukan dari Kak tidak mungkin adanya STT Laksana Umbara Niki Kak. Tidak mungkin artinya ada terbentuk seperti ini Kak. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya. Bukan Pak dari mana kan, lambang itu bukan bikinan Pak, minjam teman yang beritahu karena kita hubungan baik, dan artinya dari kita terima itu Iya. ya, kita milik kita semuanya. Iya. Jangan bilang kenapa ya. Iya. Semua. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Seperti kuliah SKS 3 Niki Kak. Seperti seminar bayar 200.000 kayak saya tadi. Bengong saya dari tadi Kak. Apa yang Kak bicarakan tadi sangat luar biasa. Kurang Pak jadi dosen ya. Ya, gitu. makanya Tiang bilang nih kayaknya Tiang mau sidang skripsi kayaknya Kak. Kalau boleh Pak, kita di Warma Dewa juga, Nggih, di Koput. unut di ekonomi pernah, di ASBI juga pernah, di Badan Data juga pernah. Tapi bukan dosen, hanya ya memberi segala aja. Sebenarnya Pak dulu kan calon dosen, Nggih. sudah ditulis, tapi karena jodoh mungkin beda, terus dipekerjakan di Bank Pembangunan Daerah sampai 2006. 2007 jadi perbekal 2013. Sekarang jadi pengacara, pengurus acara. Baik, sekian dari wawancara kami dan saya Uyunanda undur diri. Saya Sigidago Sediawan juga undur diri. Saya Kaler menyampaikan terima kasih. Om Om Santi 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 Om. Om.